Di hamparan luas tata surya kita, di tengah planet dan bintang, terdapat pengembara angkasa yang dikenal sebagai asteroid. Batu-batu sisa dari awal tata surya ini diam-diam melintasi lautan kosmik, menyimpan petunjuk tentang asal-usul lingkungan planet kita. Sering dianggap sebagai pertanda kehancuran, asteroid adalah objek menarik yang patut kita perhatikan dan pahami. Mereka seperti kapsul waktu dari zaman dahulu kala, menyimpan rahasia pembentukan tata surya miliaran tahun yang lalu di dalam pelukan batunya. Bayangkan waktu ketika tata surya kita adalah piringan gas dan debu yang berputar-putar, tempat lahirnya planet-planet yang kacau. Asteroid pada dasarnya adalah sisa-sisa bangunan dari periode yang penuh gejolak ini, pecahan-pecahan yang tidak pernah bergabung menjadi planet utuh. Keberadaan mereka memberikan gambaran tentang kondisi dan proses yang membentuk rumah kosmik kita. Dengan mempelajari pengembara angkasa ini, kita mendapatkan wawasan tentang inti dari keberadaan kita sendiri. Namun, asteroid bukan hanya peninggalan masa lalu. Mereka juga menghadirkan potensi tantangan dan peluang untuk masa depan kita. Saat kita menjelajah lebih jauh ke luar angkasa, memahami sifat asteroid menjadi semakin penting. Mereka bisa menimbulkan ancaman bagi planet kita. Namun, mereka juga menyimpan sumber daya berharga yang bisa memicu eksplorasi luar angkasa di masa depan. Kelahiran asteroid dapat ditelusuri kembali ke awal tata surya kita, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dari awan gas dan debu yang luas, yang dikenal sebagai nebula surya, matahari kita menyala, gravitasinya yang kuat menarik materi di sekitarnya. Sementara sebagian besar materi ini bergabung membentuk planet, sebagian besar tetap tersebar di seluruh tata surya. Sisa-sisa ini tidak mampu mengatasi tarikan gravitasi benda-benda yang lebih besar, terus mengorbit matahari sebagai entitas yang lebih kecil dan mandiri. Mereka terkonsentrasi di wilayah antara Mars dan Jupiter, yang dikenal sebagai sabuk asteroid, jalan raya kosmik yang dihuni oleh jutaan pelancong kuno ini. Sabuk asteroid bertindak sebagai penghalang gravitasi, mencegah sisa-sisa ini bergabung menjadi satu benda langit. Sebaliknya, mereka terus-menerus bertabrakan dan berinteraksi, membentuk ukuran, bentuk, dan komposisi mereka selama ribuan tahun. Asteroid tidak seragam dalam susunannya. Seperti sidik jari, komposisi mereka bervariasi, mengungkapkan petunjuk tentang pembentukan mereka dan kondisi yang lazim di awal tata surya. Berdasarkan karakteristik spektral mereka yang mencerminkan cara mereka memantulkan sinar matahari, para astronom telah mengklasifikasikan asteroid menjadi 3 jenis utama, tipe C, tipe S, dan tipe M. Asteroid tipe C, jenis yang paling umum, berwarna gelap dan kaya karbon. Mereka diyakini sebagai objek tertua di tata surya kita. Komposisinya menyerupai materi primordial dari mana planet-planet terbentuk. Kondrit karbon ini menyimpan informasi berharga tentang susunan kimia awal tata surya. Asteroid tipe S, yang paling umum kedua, terutama terdiri dari mineral silikat, mirip dengan batuan yang ditemukan di bumi. Penampilan mereka yang lebih cerah disebabkan oleh adanya logam seperti nikel dan besi yang mengisyaratkan pembentukan yang lebih dekat dengan matahari. Asteroid tipe M adalah yang paling langka dan paling menarik. Mereka terutama terbuat dari logam, sebagian besar terdiri dari nikel dan besi, menunjukkan bahwa mereka mungkin merupakan sisa-sisa inti protoplanet yang hancur. Asteroid kaya logam ini menyimpan potensi untuk usaha penambangan luar angkasa di masa depan. Sekarang, mari kita bicara tentang di mana asteroid ini berada dan seberapa dekat mereka bisa. Asteroid tersebar di seluruh tata surya kita, tetapi kebanyakan ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini seperti tempat parkir kosmik, penuh dengan sisa-sisa batuan dari awal tata surya. Namun, tidak semua asteroid tetap berada di sabuk. Beberapa yang dikenal sebagai objek dekat bumi atau NEO datang lebih dekat ke planet kita. NEO ini sangat menarik karena potensinya untuk menabrak bumi. Jadi, bagaimana kita mengawasi batu-batu luar angkasa ini? Nah, para ilmuwan menggunakan berbagai metode untuk melacak dan mempelajari asteroid. Teleskop di darat dan di luar angkasa membantu kita menemukan dan memantau pergerakan mereka.
Dengan menghitung orbit mereka, kita dapat memprediksi apakah dan kapan mereka mungkin mendekati bumi. Ini sedikit seperti pekerjaan detektif kosmik, mengumpulkan petunjuk untuk memahami jalur mereka. Model dan simulasi komputer canggih juga memainkan peran penting, memungkinkan kita untuk menilai potensi ancaman dampak asteroid. Dan, tentu saja, kerjasama internasional adalah kuncinya, dengan badan antariksa di seluruh dunia bekerja sama untuk menjaga keamanan planet kita.